Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah alfa salatin wa salamin li rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin mengomentari kaitan dengan dugaan perubahan dukungan Al-Zaitun dari NI kepada Israel. Kenapa saya ingin mengomentari masalah ini? Ini berlandaskan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati falyughayyir bilisanihi, fa in lam yastati falyughayyir biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Jadi barang siapa yang melihat, mendengar, membaca satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Fabilisani, apabila kita tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan kita, dengan perkataan, dengan ungkapan atau apapun, bisa jadi melalui media YouTube atau media yang lainnya. Dan yang ketiga, apabila kita tidak mampu juga, maka rubahlah dengan doa kita. Dan itu merupakan serendah-rendahnya iman. Nah, berlandaskan hal tersebut karena saya melihat ini adalah merupakan suatu kemungkaran ya, di mana diduga terjadi penistaan terhadap agama ya, kepada syariat Islam ya. Jadi berdasarkan tersebut, saya ingin mengomentari apa yang beredar di beberapa media tentang kontroversi pondok pesantren Al-Zaitun yang digawangi oleh Panji Gumilang ya. Berikut ini ada beberapa video yang mungkin menjadi dasar atau bukti bahwa pondok pesantren Al-Zaitun merubah dukungannya dari negara Islam Indonesia kepada Israel gitu ya. Baik, kita saksikan video yang pertama. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini saya ingin bahas tentang Al-Zaitun, perubahan Al-Zaitun dari dukung negara Islam jadi dukung Israel. Pengalaman saya ketika bertemu dengan santri-santri Al-Zaitun dan juga dengan pemimpin Al-Zaitun, anak dari Panji Gumilang. Tahun 2016, saya sempat punya pengalaman. Saya mengadakan acara namanya Tolerance Film Festival, Festival Film Toleransi tahun 2016, bulan November 2016, dalam rangka memperingati Hari Toleransi Sedunia. Film-film yang saya tampilkan adalah film-film tentang Yahudi, tentang Israel, dan juga tentang Palestina, hubungan Israel dan Palestina yang toleran, dan juga tentang Holocaust. Nah, karena acara itu baru pertama kali, dan juga waktu itu mungkin belum ada acara sejenis, maka info acaranya tersebar luas hingga sampai juga ke kuping Al-Zaitun. Nah, anak dari pemimpin Al-Zaitun waktu itu, anaknya ya, Pak Imam, datang ke kantor saya dan menawarkan bahwa mereka ingin tampil menyanyikan lagu Yahudi dan para santri akan menari Yahudi. Nah, penampilan mereka luar biasa. Penampilan mereka tuh keren banget karena lagu Yahudi dinyanyikan dengan irama keroncong seperti yang Anda lihat dalam video ini.
Nah, ini adalah penampilan para santri menari dengan iringan lagu Yahudi juga dengan irama keroncong. Nah, jadi penampilan mereka keren sekali, positif banget untuk acara saya. Dan juga karena mereka ini adalah pesantren gitu ya. Jadi saya sungguh beruntung mereka mau tampil di acara Tolerance Film Festival tahun 2016. Nah, tapi itu video yang pertama dari Monique Cracker dari Fakta Israel. Dia mengatakan bahwa Al Zaitun merubah dukungan dari dukung negara Islam Indonesia atau NII menjadi dukung Israel. Ya, ini terjadi pada sejak tahun 2016 ya, di mana pada saat itu ya Ibu Monique ini menyelenggarakan film Tolerance. Ya, dia mengangkat tentang fakta tentang Israel. Nah, Al Zaitun mengirimkan utusannya melalui anaknya Imam Prawoto dan mengutus santri-santrinya ya telah dipersiapkan sedemikian rupa dan membawakan lagu dan tarian Yahudi ya. Seperti itu yang pertama menjadi bukti dukungan bahwa Al Zaitun mendukung Israel. Dan yang berikutnya ada cuplikan video yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2002, yaitu percakapan antara Panji Gumilang dan salah satu pimpinan perguruan tinggi di Israel. Gitu. Mari kita saksikan. Jami'a ikhwani bi Ma'had Zaitun lana irada isal al-ukhuwah baina Indonesia wa Israel. Kadzaka siyasiyah wa kadzaka ghair siyasiyah. أولا أنا كنت حاضر إلى تل أبيب بعد ذاك أنا أحملك إلى جاكرتا. طيب. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2002, Panji Gumilang mengadakan telekonferensi dengan pihak Israel, yaitu perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi yang ada di Israel, bahwa Syekh Panji Gumilang ini menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Israel ya. Jadi dari ungkapannya beliau tadi ada kata-kata seperti ini, saya putar dulu sebentar. Jadi Ma'had Az-Zaitun lana iradah, bahwa Ma'had Az-Zaitun ini memiliki satu keinginan untuk menjalin hubungan persaudaraan antara Indonesia dengan Israel, dan ini adalah politik. Dan menurut beliau, awalan anak untuk bahwa saya yang akan hadir, bahwa si Panji Gumilang ini akan hadir ke Tel Aviv, dan setelah itu ba'da saya akan membawamu ke Jakarta. Seperti itu ya, dahsyat sekali. Syekh Panji ini akan membawa
orang Israel ke Jakarta. Jadi ini bukan merupakan satu hoax ya, tapi merupakan bukti nyata ya, berdasarkan video tersebut gitu ya. Selanjutnya bagaimana tanggapan beliau ketika diwawancari oleh salah seorang dari stasiun televisi swasta baru-baru ini. Mari kita saksikan. Yang juga menjadi persoalan, ini kembali sedikit ke suasana demo ya. Kami akan sambut dengan tepuk tangan. Iya. Tapi diiringi dengan sebuah lagu yang kemudian menimbulkan kembali kontroversi. Apa lagu itu? Lagu itu Anda menyebutnya Ibrani, bahasa Ibrani, orang lain menyebutnya itu Yahudi. Iya, terus kenapa? Shalom Aleichem. Alaihim. Aleichem. Adapun saya menyanyikan, karena itu bisa dilakukan. Kalau Assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan. Padahal Havenu Shalom Aleichem itu sama dengan Assalamualaikum. Nah, kalau Assalamualaikum tidak boleh dinyanyikan. Kalau ini boleh dinyanyikan karena saya punya nada-nadanya dan not-notnya. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom 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 Aleichem. Havenu. Kan asik itu. Ada ulama yang sangat tidak setuju karena menurut dia, pengalaman dia juga pernah belajar di Arab sana, bahwa lagu ini dinyanyikan pada ritual-ritual keagamaan, bukan cuma sekadar menyambut orang, tapi dalam prosesi agama ya di orang Yahudi itu adalah prosesi. Jadi kalau dinyanyikan di tempat yang salah, itu artinya mengikuti prosesi yang biasa mereka lakukan. Kalau itu terus dikaitkan dengan prosesi agama, tidak juga. Coba tengok ke Tel Aviv. Tatkala turun dari pesawat. Ya anak-anak muda, laki perempuan, Havenu Shalom Aleichem, nyambut. Dan itu hal yang salam seperti kita ini. Sama dengan tatkala kita mengadakan khutbah pakai Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum itu tidak digunakan di tempat-tempat yang ritual saja. Ketemu di jalan, Assalamualaikum. Pernyataannya, dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah lagu. Jadi apa salahnya? Karena ketika Havenu Aleichem ini dinyanyikan, gitu. Karena alasannya bahwa Assalamualaikum katanya tidak boleh dinyanyikan. Jadi saya Panji ini terlalu pintar, jadi kebablasan ya. Dia selalu berdalih kepada berdasarkan Al-Quran, dia tidak memakai hadis. Jadi bisa dianggap bahwa dia ini adalah ingkarus sunnah, gitu kan. Dengan semangatnya menyanyikan lagu ini di dalam masjid. Jadi Masya Allah ya. Auzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas beliau adalah pendukung Israel. Ya, selanjutnya bagaimana pendapat dari ulama di negara kita ini? Ya. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Itu salam Yahudi, bodoh, goblok. Betul, ini orang ini harus ditangkap karena dia adalah orang antek Yahudi. Ya. Antek Yahudi, sekali lagi seperti itu. Bahkan Quran telah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, walang tarro angkal Yahudu
wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa tidak akan pernah, walan menggunakan kalimatan wal, dan tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani ini dan Nasrani sampai kita umat Islam mengikuti segala keinginannya. Ya, jadi seperti itu. Namun apakah ada unsur lain atau ada aspek lain atau niat lain dari Panji Gumilang ini sehingga merubah dukungannya dari negara Islam Indonesia menjadi dukung Israel? Ya, mari kita saksikan satu video lagi nih ya. Sendiri sebagai badan pendiri kan melihat bahwa terutama dalam pengelolaan dana ini saya mendapatkan laporan itu banyak tunggakan-tunggakan di bank gitu, di Mandiri dan sebagainya itu. Jadi kelihatan dia ini lagi kesulitan finansial. Nah, yang diharapkan itu, yang bisa menyapot itu Israel. Negara Israel kan terakhir kita ikuti perkembangannya kan seperti itu. Bukankah saat ini justru yang beredar dana yang melimpah berada di Al Zaitun, bahkan kemudian juga melempar jumlahnya menggunakan semen dan penggalangan dana besar-besar dari ratusan ribu jamaah ya begitu Pak Imam? Ya nggak ada, itu hanya sedikit sekali, nggak signifikan dibandingkan uang yang dipakai. Jadi gini. Ya benar ternyata bahwa Panji Gumilang ini saat ini sedang kesulitan dana karena dia banyak mempergunakan dana dari pondok pesantren Al Zaitun ini. Ya, jadi saya meyakini biasanya orang yang nyeleneh, ya, apalagi membuat satu paham baru, contoh seperti dahulu adanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah, pasti dasarnya adalah motivasinya adalah ekonomi. Ada lagi dulu yang mengaku sebagai Jibril, ya, dan pasti itu adalah motifnya ekonomi, dan banyak aliran-aliran sesat lainnya gitu kan yang berasal bermotif dari ekonomi. Sama seperti dahulu pun ada aliran Ahmadiyah yang di Bogor tempatnya, di Kemang itu yang sempat dibubarkan ya dan dikeluarkan fatwanya oleh MUI. Begitu pula dengan Gafatan ya. Jadi jelas-jelas bahwa ternyata Syekh Panji ini merubah dukungan dari negara Islam Indonesia, walaupun sebenarnya saya meyakini masih ada gerakan negara Islam Indonesia. Ini bisa kita lihat sementara ini merupakan praduga dengan dia bisa mengerahkan ribuan pendukungnya pada saat demo di sekitar pondok pesantren Al Zaitun. Ini kan hal yang mustahil apabila wali santri dipanggil untuk datang turut berdemo melawan para pendemo, menghadang para pendemo. Nah, tapi kalau ini sangat militan ya. Jadi ketika ada instruksi dari Syekh Panji datang ribuan. Bahkan pada demo kedua dia telah menyiapkan hampir 20.000 menurutnya untuk mempertahankan Al Zaitun. Jadi jelas-jelas bahwa ini adalah satu kesalahan besar. Kita tunggu bagaimana pemerintah Republik Indonesia bertindak menangani kontroversi yang cukup meresahkan seluruh umat Islam di Indonesia, hampir seluruh, walaupun di sana banyak pengikutnya ya sebagai sesama umat muslim ya. Secara pribadi saya mengajak untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Yang sudah terpapar oleh paham NII dan mendukung kepada Israel, jelasnya di Al-Qur'annya disebutkan seperti tadi, walam tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum. Yang enggak percaya dan tidak menjalankannya bisa dikatakan dia tidak mencari dengan perkataan Al-Qur'an, perkataan Allah. Ya. Berarti orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an adalah kafir. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.